Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran PPKN kelas 10, kita sekarang berada di bab 7, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang wawasan Nusantara. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang wawasan Nusantara. Itu pertama, pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Yang ketiga, asas wawasan Nusantara. Apa yang kalian ketahui tentang wawasan Nusantara? Pernahkah kalian membaca tentang literatur wawasan Nusantara? Nah, jika belum, marilah kita pelajari bersama-sama tentang wawasan Nusantara pada sub bab ini. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran, aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek kesejahteraan. Terbentuklah satu wawasan Nusantara Indonesia yang disebut wawasan Nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini terus berkembang. Pengertian wawasan Nusantara pertama secara etimologis terbagi atas wawasan dan Nusantara. Wawasan itu mawas artinya pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara itu terdiri atas dua kata, itu nusa dan antara. Nusa itu adalah pulau atau kesatuan kepulauan. Antara menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Pengertian wawasan Nusantara secara terminologis. Menurut Prof. Wan Usman mengatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut GBHN tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Oke, ini gambar. Nah, selain itu juga wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan sama, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap,
dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kita memandang bahwa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Yang ketiga, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas dari wawasan Nusantara yang pertama adalah kepentingan yang sama. Kepentingan sama ini di mana ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Dan sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dan dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Nah, yang ketiga adalah kejujuran, di mana keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar. Biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Yang keempat, solidaritas. Diperlukan kerjasama mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, kerjasama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok yang besar, yang dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Dan asas yang keenam yaitu kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan itu goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Terima kasih, demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semua.